Halo traders, selamat datang dan selamat belajar di channel YouTube Mtrade. Ngomongin soal trading saham, siapa sih yang nggak pengen cuan maksimal? Maka dari itu, pemilihan aset yang berpotensi memberikan keuntungan maksimal menjadi hal yang penting. Sekarang ini, jumlah saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia aja ada sekitar 700 emiten. Nah, gimana sih cara milih saham yang tepat supaya untung kita maksimal? Nah, kalau kamu masih bingung gimana caranya, sekarang ini kamu lagi nonton video yang tepat. Karena kali ini Mtrade akan bahas gimana sih cara screening saham yang cocok untuk trading. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Kesuksesan dalam meraih keuntungan dari saham sedikit banyak juga dipengaruhi oleh pemilihan saham itu sendiri, atau biasa dikenal dengan istilah stock screening. Stock screening adalah sebuah teknik untuk melakukan filter saham berdasarkan sejumlah kriteria atau indikator yang sesuai dengan keinginan kita sendiri. Selain menghemat waktu, manfaat dari screening saham ini juga banyak loh teman-teman. Yang pertama, buat aktivitas trading kamu jadi lebih terarah dan lebih fokus sama saham-saham yang udah kamu pilih sebelumnya. Kedua, dengan melakukan screening saham, kita bisa memperbesar peluang cuan karena kita sudah mengelompokkan saham yang potensial yang siap dianalisis untuk dikoleksi. Walaupun sebenarnya untuk cuan di saham ini kita nggak cuma dipengaruhi oleh beli saham apanya, tapi waktu jual beli yang tepat dan indikator non-teknis seperti emosi ketika trading. Nah, ada beberapa cara yang bisa kamu terapkan ketika melakukan screening stok atau pemilihan saham. Dan kali ini aku bakal dibantu sama Coach Alek buat jelasin dan kasih contoh-contohnya. Halo Mtraders, oke langsung aja ya. Cara melakukan stock screening atau pemilihan saham itu ada beberapa cara. Disclaimer juga ya bahwa Mtrade ini adalah layanan edukasi online, sehingga pada keadaan apapun tidak boleh dianggap sebagai perintah beli maupun jual. Saham-saham yang kita sebutkan di sini bukan merupakan saham yang kita perintahkan untuk beli maupun jual, melainkan hanya untuk case study ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan fitur stock screening pada software atau aplikasi online trading dari sekuritas kamu. Dari fitur stock ranking ini, kita bisa ambil deretan saham dari top volume atau top frekuensi, karena ini menggambarkan saham yang paling aktif dan paling sering diperdagangkan pada hari itu. Nah, dari mana sih dapatnya ini? Ini didapat dari running trade. Jadi pada saat market buka nih teman-teman, di sini banyak banget saham yang bergerak aktif. Dan kalau misalkan teman-teman kesusahan, teman-teman bisa buka di sini, lalu teman-teman lihat mana sih saham yang paling aktif diperdagangkan. Contohnya adalah BRMS yang pada tanggal 14 Maret tahun 2022 BRMS ini paling sering diperdagangkan dengan volume hingga 22 juta. Namun pilihan sahamnya bukan selalu blue chip ya, tapi ada juga second liner, saham-saham IPO dan saham-saham third liner. Sehingga masih perlu kamu sesuaikan dengan profil risiko kamu. Tapi seenggaknya udah terfilter lah ya dari sekian banyak emiten yang ada di Bursa Efek. Nah, cara selanjutnya bisa juga nih kamu pakai indeks saham yang ada di bursa. Indeks saham sendiri adalah gabungan atau ukuran harga gabungan dari seluruh kumpulan saham yang sudah ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia. Sekarang ini ada banyak banget jenis indeks saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Di antaranya adalah LQ45, yang mana indeks ini berisi 45 emiten saham yang punya kapitalisasi pasar yang besar, kemudian likuiditasnya juga tinggi, dan secara fundamental juga oke. Beberapa saham yang terdaftar di dalamnya adalah BBCA, BBNI, ICBP, INDF, dan TLKM. Kemudian ada juga IDX 80 atau IDX 80. Indeks 80 ini berisi 80 saham pilihan yang telah terseleksi dan memiliki kinerja keuangan yang bagus, serta fundamental yang pastinya juga oke. Dan biasanya lebih cocok untuk dijadikan acuan indeks untuk trading. Dan di Bursa
Indonesia juga menyediakan Jakarta Islamic Index atau indeks penghasil atau saham-saham perusahaan yang bergerak atau menjalankan perusahaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi bagi kamu yang memang selektif terhadap investasi di perusahaan-perusahaan yang menjalankan perusahaannya secara syariah, kamu bisa cek perusahaan-perusahaan tersebut di JII atau Jakarta Islamic Index. Nah, cara selanjutnya adalah screening saham terkait dengan sentimen sektoral. Contoh yang lagi hot belakangan ini, adanya ketegangan Rusia dan Ukraina yang menyebabkan harga-harga komoditas itu naik atau melambung tinggi. Contohnya adalah minyak dunia atau Brent oil yang kita bisa lihat di sini, Brent crude oil atau UK oil dari tanggal 1 Maret ini kenaikannya sudah cukup signifikan. Pada tanggal 1 Maret saja, UK oil sudah naik 9,43%. Nah, dari sini kamu bisa screening nih saham-saham di IDX yang terkait atau berhubungan dengan harga minyak global. Contohnya adalah Medco atau MEDC. Nah, di Medco ini kalau kita bisa lihat tanggal 1 Maret ini candle-nya masih merah dan belum terapresiasi dengan kenaikan harga minyak global. Kalau misalkan kamu beli Medco di tanggal 1 Maret, kemudian kamu hold, setelah itu harga Medco lanjut rally naik. Nah, setelah kamu udah dapet sahamnya dari segala macam cara screening tadi, sekarang tinggal tentukan tujuan trading kamu. Kamu mau trading jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Contohnya adalah di saham Medco atau MEDC. Ketika kamu mau trading atau mau invest dalam jangka menengah, pastikan kamu invest di saham yang sudah breakout dari masa sideways-nya. Contohnya adalah Medco. Di sini adalah masa sideways dari Medco. Kamu bisa buy untuk investasi jangka menengah ketika pada tanggal 28 Januari ini Medco berhasil breakout dengan volume yang tinggi, breakout dari masa sideways-nya. Karena ketika sebuah saham sudah breakout dari masa sideways-nya atau stage satunya, maka saham tersebut berpeluang untuk masuk ke dalam stage 2 atau area bullish continuation atau area penguatan lanjutan. Mari kita lihat. Nah, setelah Medco berhasil breakout dari masa sideways-nya, trennya kembali naik. Nah, mTrade ini sudah profit di Medco dalam strategi jangka menengah, yang mana profit kita dari 22% hingga 25%. Kita waktu itu merekomendasikan di tanggal 19 Januari tahun 2022 dengan range harga dari 476 hingga 488, yaitu di kisaran sini. Nah, kita membeli dengan strategi buy on weakness ketika ada pantulan dari area supportnya. Nah, kamu bingung nggak sih? Tadi aku mention di awal buy on breakout, tetapi mTrade sendiri melakukan buy on weakness. Masih bingung caranya? Itu adalah sesuai dengan strategi atau trading plan kamu. Nah, kalau kamu masih bingung apa itu trading plan, apa itu buy on weakness, dan apa itu buy on breakout, kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube mTrade dan nyalakan tombol notifikasinya, sehingga kamu nggak ketinggalan update terbaru dari kita. Gitu teman-teman, jadi dalam proses pemilihan saham ini paling nggak kamu harus melalui 3 proses itu tadi. Yang pertama, screening saham itu sendiri yang sesuai dengan profil risiko atau strategi trading kita. Yang kedua, validasi hasil screening dengan analisis teknikal. Dan yang terakhir, bikin trading plan untuk saham-saham yang menarik yang akan kita beli nantinya. Gimana? Udah pada paham belum? Kalau kalian masih bingung, kalian tinggal download aplikasi mTrade aja dan gabung jadi VIP member. Karena nggak cuma edukasi saham aja, kalian juga bisa dapetin real-time trading signal lewat aplikasi mTrade di menu Stock Pick. Cocok banget buat kalian yang sibuk kerja dan nggak bisa pantau market terus-terusan. Kalian mau tanya seputar saham juga bisa loh, Coach mTrade siap bantu kalian yang mau tahu lebih banyak tentang investasi dan trading saham. Dan di aplikasi mTrade, kamu juga bisa manfaatin fitur chart loh. Jadi cuma di satu aplikasi aja kamu bisa dapetin fitur yang komplit, bisa belajar kapanpun, dimanapun. Kalau kalian ada request pembahasan saham lain yang mau kita jelasin lebih dalam, kalian bisa langsung request di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, dan see you on the next video. Bye-bye!